Salam sejahtera jemaat GKI Church yang dikasihi Tuhan. Kita terus bersyukur oleh karena dari Dia, kita terus berada di dalam tangan pemeliharaannya yang menjaga kita sampai hari ini memasuki bulan November. Hidup kita sebagai orang percaya tidak terlepas dari tantangan dan krisis. Dan di sisi yang lain, hidup kita tidak pernah terlepas dari tangan Tuhan yang perkasa tersebut. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika Yesus ingin meninggalkan para murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini, Dia mengatakan kita bukan saja menerima penggenapan janji-janji Tuhan, tapi kita juga menerima kekuatan dari tempat yang tinggi. Oleh karena itu mari kita melatih dan memperbesar kekuatan yang diberikan kepada kita dengan memberikan banyak waktu untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bergaul erat dengan Roh Kudus, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga kekuatan yang diberikan kepada kita tersebut akan menopang kita untuk bertahan, memulihkan kita dari luka-luka akibat krisis, dan juga membukakan pintu kesempatan yang baru bagi kita semua. Tuhan menyertai kita. Puji nama Tuhan, saya mau katakan shalom. Kami bersyukur pada saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan nafas kehidupan. Amin. Dan pada saat ini kita akan mempersiapkan hati, tubuh, jiwa, roh kita yang tertuju kepada Dia. Kita mau nyatakan syukur kita bahwasannya kasih-Nya begitu baik, kasih-Nya begitu melimpah bagi setiap kita. Dan pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman gereja Kemah Abraham. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi beserta isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, junjungan yang ilahi dan Mesias kami. Firman Tuhan yang sehakikat, sederajat dan melekat dengan esensi Tuhan. Sudah bersama dengan Tuhan sejak semula dan tidak diciptakan. Untuk keselamatan manusia, Ia turun dari surga, dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menjadi manusia sepenuhnya, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan akan datang dari sana dalam kemuliaannya untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan apostolik, satu tubuh Kristus, satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menantikan kebangkitan tubuh dan kehidupan kekal. Amin. Besem haaf wehaben wiruah kodes Elohi ehab. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan nafas kehidupan. Kami sungguh percaya Tuhan semuanya oleh karena anugerah Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan kami percaya tak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Untuk kami boleh datang, untuk kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami boleh nyatakan syukur kami bahwa Engkau teramat baik di dalam kehidupan ini Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Bapa. Terbelenggu Tuhan bebaskan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan kami. Bahkan yang menderita Tuhan hiburkan kami. Yang khawatir juga Tuhan Kau kuatkan kami Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang begitu mengasihi kami. Dan untuk itu Tuhan kami datang dengan penuh kerinduan hati kami Tuhan. Untuk menyatakan syukur kami yang tak terhingga kepadamu Tuhan. Hadirlah Tuhan bersama kami Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan. Dan melawat setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kau lawat Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami pada saat ini bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian, ucapan syukur. Hanya kami naikkan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Raja kami. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita agungkan, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Mari bersama kita mau katakan, bagi Tuhan yang mulia
yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba Yesus Kristus Raja, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari kita sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Mari bersama katakan haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, yang termeriah bagi Tuhan. Mari sama-sama katakan, Tuhan yang mulia, Engkau yang bertata di kerajaan surga. Katakan, bagi anak domba Yesus Kristus Raja, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya. Mari kita sujud di hadapan tahtanya. Amin, amin. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya. Katakan terpujilah namamu, terpujilah namamu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Mari senang hati kita katakan haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi cuma Tuhan katakan haleluya, haleluya, yes, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya. Bagi Dia selamanya. Bagi Dia dimuliakan namamu. Katakan haleluya. Terpujilah Kau selama-lamanya, ditinggikan. Haleluya, haleluya. Sebab itu kami mau bersuka cita Tuhan lebih lagi bagi namamu Tuhan. Sebab namamu ajaib, berkuasa. Kaulah kekuatan kami, kubu bertahankan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Mari bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia kekuatan kita. Amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Sebab Engkau penyelamat kami, penyelamat yang bangkit dan hidup. Bersama katakan, Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan, dahsyat berkuasa, bersorak, Yesus Kau junjungan, Kau Raja pemenang, menang Tuhan. Bersorak, masyurkan, katakan, Yesus Kau junjungan, Juru Selamat dunia. Mari bersorak umat Tuhan. Mari dengan iman kita mengatakan, Kau Yesus batu penjuru. Sebab kami percaya, darimu-lah keselamatanku. Yang menang kalahkan maut. Engkau penyelamat, penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Kekal mulia. Haleluya, 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 dahsyat berkuasa. Sama-sama Yesus Kau junjungan, Kau Raja pemenang. Bersorak, bersorak, nyasyurkan. Siapa Dia? Yesus Kau junjungan, Juru Selamat dunia. Kasih Yesus, Kau Raja kami. Terima kasih. Mari kita perkatakan dengan iman. Agung dan perkasa, megah dan percaya, Yesus Raja, Kau junjungan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan. Siapa namanya? Yesus Raja, Kau junjungan. Sekali lagi, agung, agung dan perkasa, megah dan percaya.
Tuhan. Haleluya, katakan haleluya. Sebab kami diberkati, amin. Woo. Bagi Tuhan, sorakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan dengan iman, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Yang anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari dengan iman kita katakan, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikanmu, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya, amin, besar bagiku. Siap-siap katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan iman kami. Haleluya. Saya mau berkatakan dengan iman kita, sama-sama katakan, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Tuhan kita sanggup, Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Katakan, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, dengan iman katakan, yes, karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Tuhan untuk menyediakan bagi kita, untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, terima kasih Tuhan, atas segala anugerah Tuhan. Dengan iman kita berkata, keluargaku diberkati, keluargaku diberkati, keluargaku diberkati, karena Tuhan sanggup untuk. Kita berdoa bagi gereja. Gerejaku diberkati, gerejaku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Katakan, Tuhan bagiku. Dengan iman katakan, Tuhan bagiku. Sorak kemuliaan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa di tempat ini Tuhan. Terpuji namamu Tuhan selama-lamanya. Pada saat ini kami masuk dalam doa ucapan syukur kami Tuhan.
Bapak, kami bersyukur buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Bangsa kami masih memiliki presiden dan wakil presiden yang mengelola dengan baik Bapak. Kami bersyukur juga Tuhan buat staf-stafnya Tuhan. Menteri-menterinya sampai jajaran paling bawah Tuhan. Terus bekerja bagi bangsa kami. Dan kami percaya semuanya Tuhan. Oleh karena tangan Tuhan turut campur bagi bangsa kami. Kami bersyukur juga Tuhan gereja-gereja Tuhan. Pada saat ini terus mengadakan kebaktian Tuhan. Biarlah melalui gereja Tuhan. Setiap orang Tuhan dikuatkan. Setiap orang disembuhkan. Setiap orang dimenangkan Tuhan. Setiap orang dibebaskan. Bahkan yang lemah Tuhan kuatkan kita. Terima kasih. Bersyukur buat keluarga-keluarga Tuhan. Yang Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Untuk membangun bangsa kami. Untuk membangun gereja kami. Untuk membangun lingkungan kami, komunitas kami Tuhan. Pakai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari bersama katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati dengan berserah hati berjanji setia sampai akhir. Katakan mengasihi-Mu Yesus. Mari angkat tangan kita katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Amin. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang luar biasa. Katakan. Kami datang di hadirat-Mu hanya dalam satu kasih. Dalam satu kasih. Dengan bersehati. Sebab itu kami setia Tuhan. Berjanji setia sampai akhir. Dengan iman percaya kami mau katakan mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi. Dengan iman katakan tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari cepat Tuhan dengan segenap hati kita mau katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Amin, amin. Satu samanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang pada hidup coba
berdoa untuk doa permohonan kita. Pada saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa dalam surga, bangsa dan negara kami Tuhan dilanda Tuhan oleh COVID-19 Tuhan. Bapa, pada saat ini kami mengangkat tangan kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami, pulihkan dari segala virus-virus di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para dokter Tuhan, berkati mereka, supaya mereka dapat Tuhan melayani setiap yang sakit Tuhan, supaya mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Pakai dokter-dokter, para suster Tuhan, gugus depan COVID-19 Tuhan, pakai jamaah mereka, supaya mereka benar-benar melayani bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami dipulihkan sedikit demi sedikit, dipulihkan semua Bapak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak berkati Bapak Presiden Wakil Presiden kami yang terus Tuhan bekerja keras Tuhan untuk menghilangkan COVID-19 ini dari bangsa kami Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan, sehingga Bapak Presiden Wakil Presiden ini Tuhan benar-benar melayani bangsa kami, mengelola bangsa kami dengan benar Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang mengalami Tuhan pemutusan hubungan kerja atau PHK Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, jamah mereka, kuatkan mereka, buka jalan bagi mereka, sehingga mereka boleh dapat bekerja kembali Tuhan, sehingga dapat menafkahi keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bagi kami Tuhan, berdoa Tuhan untuk kami yang merindukan keturunan juga Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan buah hati itu Tuhan boleh terwujud hanya di dalam nama Yesus. Kami boleh mengandalkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab hanya bagi-Mu lah segala pujian dan hormat kemuliaan. Katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Kau kuatkan kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan Immanuel, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Immanuel. Sorak kemuliaan Tuhan yang menyertai kami.
hidup kami. Tiada yang melebihi daripada Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama yang percaya katakan amin. Sorakan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk duduk kembali. Ada sukacita tempat ini, amin. Yang bersukacita katakan haleluya dong. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat ini kita kedatangan tamu. Ibadah Family Week hari ini akan dilayani oleh Bapak Rizal Badudu Emin. Saya akan membacakan riwayat singkat beliau. Yang pertama, beliau menyelesaikan pendidikan Magister Ministry di STT Saat Malang. Yang kedua, beliau memiliki profesi sebagai konsultan pelayanan dan pengembangan karakter. Dan yang ketiga, beliau memiliki pelayanan yang pertama, Growing Families Indonesia atau perwakilan dari Growing Families International USA. Pelayanan berikutnya, beliau memiliki pelayanan Yayasan Bangun Karakter Bangsa atau perwakilan dari Institute in Basic Life Principles USA. Yang ketiga, beliau melayani di Gereja Kristus Yesus Puri Indah. Dan pengumuman berikutnya, yang keempat, beliau juga penulis buku karakter dan service excellent serta pelayanan liturgi. Dan yang terakhir, beliau menikah dan memiliki 4 orang anak yang sudah beranjak dewasa. Dan demikian perkenalan singkat. Dengan hormat kami undang beliau untuk ke altar dan kita berikan aplaus yang meriah bagi satu. Bersyukur sekali boleh hadir di sini. Berterima kasih sekali diundang ke tempat ini, Pak Ivan, Pak Yulianus. Senang sekali karena berjumpa dengan teman-teman lama. Dan kita ingin menikmati firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami kembali datang kepadamu. Firman-Mu selalu menyegarkan kami dan membangun kami, mengubah pikiran kami sesuai dengan pembaruan budi. Dan kami bersyukur selalu boleh memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Pagi hari ini kami menundukkan hati kami dan diri kami seluruhnya di hadapan-Mu, supaya Engkau sendiri yang berbicara kepada kami masing-masing dan terus mengubahkan kami, terutama di dalam hal keluarga. Kami sungguh berserah ke dalam tangan-Mu, kami yang mendengar, kami yang berbicara, kiranya hanya Engkau yang menguasai kami. Roh Kudus, bekerjalah di hati kami masing-masing. Karena kami berdoa hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Dan semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Topik keluarga penting sekali, tapi saking seringnya dibicarakan, orang pikir udah tahu nih ya, udah terlalu sering. Tapi kita manusia, termasuk kita anak Tuhan, termasuk kita orang percaya, kita tidak pernah memandang keluarga sepenting Tuhan memandangnya. Kita tidak pernah menjalankan keluarga kita sebagaimana Tuhan menganggapnya penting. Oleh sebab itu, kita mau terus datang lagi dan belajar lagi dari Tuhan. Amin. Tadi Ibu Yusuf bertanya kepada saya, rambut disemir enggak? Iya Bu, saya bilang sepatu yang disemir, rambut asli. Tapi kita udah enggak bertemu berapa puluh tahun ini memang.
Ya, sampai udah muda-muda begini. Dulu kita ketemu waktu masih tua-tua loh. Ya, itu 30 tahun lalu, 25 tahun lalu. Bersyukur sekali boleh bertemu lagi dan terutama saya bersyukur, bersuka cita karena melihat Allah memimpin kita masing-masing. Terus melayani Tuhan, itu indahnya. Walaupun kita berpisah berpuluh tahun, masing-masing kita terus dipimpin Tuhan untuk boleh melayani dan dipimpin Tuhan dalam keluarga-keluarga kita masing-masing. Amin. Tetapi masih banyak orang yang berpikir bahwa keluarga itu dilandasi, diawali, dan dijalankan dengan cinta. Dan itu yang saya ingin katakan melalui khotbah hari ini. Ya, memang perlu ada cinta, tetapi kita tidak menjalankan itu berlandaskan cinta. Kalau kita bergantung pada cinta kita, itu tidak akan tahan lama. Mari kita lihat tayangan ini. Ya. Kita mau lihat kekuatan apa yang akan menolong kita dalam berkeluarga ini. Silakan. Ya. Coba Anda lihat, oh ini tidak berini ya, tidak beranimasi ya. Oke. Coba lihat yang di kiri atas, keluarga bahagia enggak? Keluarga bahagia enggak nih? Bahagialah ya, orang tersenyum gitu kok. Yang kanan atas, bahagia enggak? Bahagialah ya, orang lebih tersenyum kok. Kiri bawah, lebih bahagia enggak? Bahagialah, orang anaknya lebih banyak kok. Nah kalau yang kanan bawah Anda mesti sebut berbahagia, itu foto keluarga kami. Oh ditepukin lagi. Ya, begitu ya. Foto selalu tampak oke, bukan? Karena sebelum difoto, cis, terus tersenyum. Tetapi kita nggak tahu apa yang ada di balik foto. Ada sejumlah masalah yang kita semua mengalaminya. Termasuk kami mengalami. Oh kalau ditaruh keluarga Pak Ivan di situ lebih berbahagia lagi ya, karena anaknya 5. Terus ada seng lawang. Ya. Jadi di balik itu, kenyataan sehari-hari tidak seindah di foto. Nah, kami sudah berkeluarga lebih dari 26 tahun dan mengalami banyak suka dan duka. Tapi yang indahnya adalah Tuhan terus memimpin kami. Nah, sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, menurut teman saya yang psikolog terapis keluarga, ada lebih banyak orang bercerai. Termasuk anak-anak Tuhan, sedih ya? Ada lebih banyak yang berkonsultasi untuk mempertahankan pernikahannya, tapi tetap banyak yang bercerai karena tekanan. Maka apapun situasinya kita ingin bagaimana supaya sukacita dari Tuhan tetap memenuhi kita. Kita bisa ganti kata cinta dengan kasih dan menaruh itu eros, agape, tapi apapun kita selama kita masih di dalam daging ini, tetap cinta itu mudah luntur. Petrus yang katanya sangat mengasihi Tuhan, waktu menghadapi tekanan begitu besar, luntur kasihnya. Itu kasih kepada Tuhan. Bagaimana kasih kepada pasangan? Apakah mudah luntur? Mudah, Bapak Ibu. Mudah luntur. Maka kita mau lihat dari nats kita hari ini. Silakan. Dari Efesus 5 ayat 31 sampai 33. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri
dan istri hendaknya menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan, dan kita sungguh berbahagia apabila terus merenungkannya dan terutama menjalankannya dalam kehidupan kita dalam berkeluarga. Nah, 3 ayat ini saya akan bahas terlebih dulu. Yang ayat 32 yang kuning itu dikatakan rahasia ini besar. Tapi itu adalah mengenai Kristus dan jemaat. Saudara-saudara, kalau Anda membaca kitab Efesus, itu kitab yang indah sekali. Dan itu miniaturnya dari kitab Roma. Kitab Roma itu sangat dalam dan sangat indah. Roma 1 sampai 11 menjelaskan mengenai bagaimana kita diselamatkan. Roma 12 sampai 16 menjelaskan bagaimana kita hidup di dalam keselamatan. Sama Efesus 1 sampai 3 menjelaskan bagaimana kita diselamatkan, bagaimana kita menerima segala berkat rohani di surga, bagaimana kita diakui sejak sekarang telah menerima semuanya. 1 sampai 3, pasal 1 sampai 3. Pasal 4 sampai 6 adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Dan pasal 5 ayat 22 sampai 33 itu mengenai hubungan suami istri, pasal 6 1 sampai 4 itu mengenai hubungan orang tua dan anak. Di pasal 5 sampai 6 ini adalah tentang keluarga, bagaimana kita menjalankan hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, di perikop ini 5 ayat 22 sampai 33, tapi saya tidak baca seluruhnya, adalah tentang bagaimana hubungan suami istri, dan 6 1 sampai 4 adalah hubungan orang tua dan anak. Dan dikatakan ayat 32, rahasia ini besar. Yaitu tentang bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Apa dikatakan untuk rahasia ini besar adalah rahasia yang sudah begitu lama tidak dinyatakan oleh Tuhan. Menunggu sampai 400 tahun ada masa kegelapan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Sampai kemudian Yesus diturunkan, rahasia itu mulai dinyatakan. Rahasia tentang keselamatan. Itu yang digambarkan dalam ayat 32 ini. Bahwa Kristus diberikan menjadi mempelai pria dari kita umatnya yang menjadi mempelai wanita Tuhan. Dan hal itu menggambarkan pernikahan antara pria dan wanita di dalam Tuhan. Indah sekali ya. Pernikahan kita di dalam Tuhan menggambarkan pernikahan antara Kristus dan jemaat. Itulah rahasia yang besar ini. Nah, sekarang kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 9 ayat 15. Karena itu, Kristus adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Ini perjanjian yang baru yang disebut sebagai New Covenant. Perjanjian baru dari Allah. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ada perjanjian baru. Karena Allah ingin menyelamatkan umatnya. Mari kita lihat perjanjian yang lama di ayat berikut ini. Nah, ini adalah perjanjian antara Allah dengan Nuh. Kejadian 9 ayat 11, maka kuadakan perjanjianku, covenant, dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Itu covenant. Yang kedua, covenant Allah dengan Abraham di Kejadian 17. Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dari pihakku inilah perjanjianku dari pihak Tuhan. Dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah bangsa besar. Itu covenant. Ikat janji antara Tuhan dengan umatnya melalui Abraham. Lalu dari situ masih ada beberapa covenant lagi dengan Daud dan sebagainya. Tapi kita kembali ke Ibrani 9 ayat 19. Mengatakan bahwa inilah new covenant. Melalui Kristus. Di dalam keselamatan. Kita menerima Kristus dan kita diselamatkan dalam kehidupan kekal. Itulah perjanjian yang baru dengan Tuhan. Maka kita kembali ke Efesus 5 sekarang. Kalau pernikahan itu sebagai covenant, maka keluarga kuat. Karena itu adalah perjanjian di hadapan Allah. Maka waktu ayat 32, rahasia ini besar, itu adalah kesimpulan dari 5:22 sampai 30. Lalu dikatakan ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging.
Dan ini adalah Paulus mengutip Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan persis seperti ini. Dan di dalam bahasa Ibrani, itu berbeda artinya seperti sekarang. Kalau laki-laki menikah, dia pergi dari rumah, meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tetapi dalam bahasa aslinya, dan di dalam budaya Yahudi, pernikahan itu tidak membuat anak pria keluar, langsung berumah tangga, tapi ada seperti di rumah gadang. Orang Padang, tetap tinggal di situ. Jadi apa arti kata meninggalkan? Di dalam covenant ini yang membuat keluarga menjadi kuat, dikatakan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu, mari kita lihat artinya kata itu. Waktu dikatakan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dalam bahasa Ibrani adalah, saya mau menjelaskan mengenai covenant dulu. Mari kita lihat, covenant bedanya dengan kontrak apa? Nomor satu, belum. Tolong, ya. Covenant itu kesepakatan moral yang sakral. Dan diawasi oleh Allah. Tapi kalau kontrak, itu dokumen legal, dokumen hukum yang diatur oleh negara. Jadi waktu kita ikat janji dalam pernikahan kudus, itu sakral, diawasi oleh Allah. Karena kita berjanji di hadapan Allah. Nah kita lihat foto berikut ini dulu, ada nggak foto ini coba? Nah tuh, 26 tahun lalu ya, saya diberkati oleh Pak Yusuf itu. Ini sakral, ini kudus, ini mengikat janji bukan hanya antara saya dengan istri saya, tapi saya berjanji di hadapan Allah. Saya ingat sekali ajaran Pak Yusuf zaman itu. Dalam bahasa Arab ya, Yusuf menjelaskan. Istrimu dalam bahasa Arab itu adalah muhrim. Wanita itu muhrim, itu hanya satu muhrim. Wanita lain, ini seperti Ibu Siomi, itu bukan wanita bagi saya, karena bukan muhrim. Oh itu tinggal di dalam pikiran saya dan hati saya. Semuanya maaf, yang wanita-wanita, Anda bukan wanita di hadapan saya. Itu ajaran dari Pak Yusuf yang saya masih ingat. Saya hanya punya covenant di hadapan Allah dengan muhrim saya. Dalam bahasa Arab itu enak banget tuh. Dan hanya satu. Dan itu adalah perjanjian yang kudus. Makanya saya tulis di cincin pernikahan kami yang diberkati tahun itu. Saya tulis nama istri saya dan istri saya menulis nama saya dan ada kode kami Jim. G-Y-M. Because our marriage is not only between you and me. Y and M. Our marriage is among three of us. This is among God, you, and me. Itulah maksud saya sebagai Jim. Dan Tuhan menolong. Saya udah bayangkan ya, kalau saya nggak ada di dalam Tuhan, kayak apa saya itu? Udah berantakan di dalam keluarga. Kalau mau ukur cinta saya, enggak, saya tuh waktu nikah enggak naksir-naksiran, enggak. Karena saya udah lama sekali bandel-bandel sama Tuhan dalam hubungan ya. Waktu ketemu istri saya di kantor, di bank, dan saya doakan ini betul, ya udah diberkati begitu. Sampai sekarang Tuhan menolong. Karena itu adalah covenant. Yang nomor 2, apa itu covenant? Berdasarkan saling percaya antara dua orang, dan Allah. Antara dua orang, kalau Anda lagi nggak bisa percaya pasangan Anda, dan sering nggak? Ayo ngaku, sering nggak? Terutama lagi beranteman, nyebelin banget sih. Gini aja nggak ngerti, udah sering diomongin gini. Tapi ini bukan antara aku dan kamu aja, karena ini antara aku, kamu, dan Allah, it's about Jim. Tapi kalau kontrak, berdasarkan ketidakpercayaan, karena kita nggak percaya satu sama lain, maka kita buat pasal-pasal dalam kontrak. Dan pernikahan itu bukan kontrak, pernikahan itu adalah covenant. Nomor 3, ikat janji itu adalah diterima tanpa membatasi tanggung jawab. Enggak terbatas. Kalau kontrak itu ditulis untuk membatasi, kewajiban saya ini ya, kewajiban ke pihak kamu adalah ini. Dibatasi. Maka ada yang membatasi di rumah tangga tuh, seperti kontrak. Tugas saya pencari nafkah, bapak-bapak dianggap sebagai ATM. Tugas kamu membesarkan anak.
Maka suka dikatakan, anakmu tuh urus. Anak siapa? Anak berdua juga. Secara tradisional ya, nilai-nilai ya. Saya kan udah capek cari nafkah, kamu dong didik dong. Oh nggak bisa. Itu tugas kita bersama, terutama dalam covenant di hadapan Allah. Para ayah adalah imam keluarga. Anda yang harus mendidik anak-anak Anda di dalam iman. Anda para ayah, bukan istrimu. Sesekali didelegasikan boleh. Didelegasikan, tapi pemegang tanggung jawab adalah imam. Enggak terbatas, kalau dalam operasional rumah tangga, istrinya lagi kesulitan, kita turun tangan, turun kaki, turun badan, turun semuanya deh. Nggak bisa urusin dong rumah dong, masa kayak gini. Aku kan udah kerja. Itu membatasi tanggung jawab, itu seperti kontrak. Itu bukan covenant. Nomor 4. Nomor 4, covenant dimaksudkan sebagai ikatan yang permanen. Makanya sampai mati, maut memisahkan kita. Kalau kontrak itu ada klausul-klausulnya, penghentian perjanjiannya. Kalau force majeure dan sebagainya. Kalau nomor 5, covenant itu mengejar sukacita melalui pengorbanan. Seperti Kristus, dia menjamah kita. Kristus mempelai pria bagi kita yang mempelai wanita. Dia berkorban, dia turun, hina jadi manusia. Kita harus bersedia menghinakan diri kita. Kalau suami-suami kan gak bersedia dihina sama istri. Apa sih ngomel-ngomel melulu? Udah capek kerja atau enggak. Jangan dihina-dina begini. Saya gak mau jadi ikatan suami istri. Enggak. Saya tidak mau berkorban untuk itu. Kalau kontrak itu menuntut kebahagiaan yang menguntungkan. Kamu harus membahagiakan saya. Dan itu enggak ada di dalam pernikahan Kristen begitu. Kita berkorban seperti Kristus berkorban untuk kita. Itu indahnya dan itu akan memperkuat pernikahan kita. Indah sekali. John Piper ya, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia bilang, saya berkomitmen untuk berdoa setiap hari bersama istri. Ada saat-saat sulit, dia bilang, pada waktu kami berantem, waktu bertengkar, saya tetap harus komitmen. Waktu bertengkar, waktu saya enggak ingin berdoa sama dia, istriku, saya harus berdoa. Jadi dia bilang, ada kalanya dengan masih marah, kan dia bilang, firman Tuhan kan bilang, kalau ada kemarahan itu bereskan dulu baru kau bawa persembahanmu ke. Saya nggak bisa, kata dia gitu. Masih sebel sama istri saya. Tapi saya di dalam kesebelan itu, saya harus berlutut. Dan istri saya di dalam ketaatan kepada saya, masih sebel juga, berlutut di samping tempat tidur, berpegangan tangan. Saya hanya bisa berdoa satu kata. God, help. Amen. Tidur. Tetap punggung-punggungan, kata dia gitu. Itulah manusia yang berdosa, kata dia gitu. Tapi di tengah keberdosaan itu, di tengah kelemahan itu saya mau mengikatkan komitmen dalam covenant dengan Allah. Saya butuh Allah. Saya harus berdoa bersama istri saya. Saya seorang Rizal belum bisa seperti John Piper, belum bisa. Kalau saya lagi marahan, saya nggak bisa. Maafin Tuhan, saya nggak bisa ajak istri saya berdoa. Saya butuh iman yang lebih besar untuk berdoa bersama pada waktu kami bertengkar. Tapi Tuhan akan menolong kita ya, kalau kita terus mencari Dia. Nah, jadi secara operasionalnya bagaimana? Karena pola pikirnya dasarnya adalah covenant. Keselamatan dari Allah. Sekarang mari kita lihat prasyaratnya apa. Ayat 31 sekarang. Oh ini karena nggak ada animasinya nih. Sebab itu waktu dikatakan laki-laki meninggalkan. Kita bahasa Inggris leaving. If you can leaving, to be cleaving.
Kalau meninggalkan baru bisa bersatu. Dalam bahasa Ibrani adalah azab itu meninggalkan di belakang, pergi dari, mengabaikan, membiarkan, mengorbankan. Mengorbankan ayah dan ibu, meninggalkan, menjadikan orang tua kita jadi prioritas kedua. Istri kita, suami kita jadi prioritas pertama. Untuk kalau kita meninggalkan baru bisa kita cleaving. Yaitu dabak, dilem ke atau dengan ditempelkan bersama, disemen, mengikatkan diri. Yesus dalam Matius 19 ayat 5 mengulang ayat ini dan memakai bahasa Yunani, itu kata leipo dan kolau itu sama, disemen. Kita nggak bisa bilang gue lagi nggak suka, atau ada banyak orang udah nggak percaya, udah nggak ada cinta, nggak bisa, udah disemen. Udah bersatu, udah dilem seperti itu. Gambar itu bukan lapis legit ya, itu apa namanya plywood. Udah dicetak gitu maksudnya gambarnya gitu tuh. Udah begitu tuh, nggak bisa. Jadi dengan pola pikir dasar itu, covenant di hadapan Allah, prasyaratnya kita meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan budaya keluarga kita. Meninggalkan nilai-nilai keluarga kita. Ada orang-orang pasangan yang gak mau meninggalkan. Ada seorang istri yang karena ayahnya di rumah selalu dia dibesarkan dengan ayah yang mau turun tangan, lakukan nyapu, ngepel, cuci piring. Lalu dia sebagai istri, dia berharap suaminya mbok yang ngono toh. Sedangkan suaminya ditumbuhkan dari keluarga yang ayahnya enggak gitu. Jadi dia berekspektasi sesuai dengan ayahnya di rumah, suaminya berekspektasi loh, papaku enggak gitu loh di rumah. Dia enggak masing-masing meninggalkan, tapi masih tetap berkanjang dalam nilai keluarga masing-masing. Itu jadi susah. Ada lagi apa? Masalah lain. Budaya suami itu adalah, ya itu sama tadi, urusan domestik semua urusan istri. Dia melihat papanya gitu. Dia nggak bersiap, dia nggak mau meninggalkan nilai-nilai itu. Waktu dikatakan meninggalkan, kita harus mencari bersatu dengan istri kita. Bagaimana? Nah, ada orang tua yang harusnya sudah ditinggalkan oleh anak yang berkeluarga, nggak meninggalkan. Saya melihat ya, di gereja kami ya, ada orang tua yang udah punya cucu, dia tetap ngatur. Makannya si cucu, kasih ini lu, harus gini lu. Jangan pakai ini lu, nggak boleh lu, enggak. Sekolahnya harus di sini lu, waduh ini betul-betul. Kalau di gereja saya kan akong sama ama tuh disebutnya. Ama bilang begitu, jadilah ngikutin terus. Ya udahlah, akong bilang begitu mertua, ya udah, mesti ngikutin. Jadi ada orang tua yang udah jadi kakek nenek, nggak membiarkan anaknya meninggalkan dia. Dan itu bikin runyam keluarga-keluarga Kristen. Bikin susah. Karena dia nggak bisa bikin covenant sendiri dengan kuat. Apalagi suami-suami yang dibesarkan dengan kedekatan, sangat dekat dengan mami. Apa-apa dia tanya mami, ada yang begitu. Kami counseling keluarga-keluarga ya pasangan-pasangan. Aduh, luar biasa deh. Lalu suami tanya mami dulu. Istrinya, tanya mami, gua istri lu nih. Iya tapi nanti mami bilang apa? Mami. Jadi yang masih muda-muda ya, jomblowers, tolong ya nanti lepas ya. Lepas dari mami. Sejelek-jeleknya keluargamu, ya kamu bangun sendiri dengan nilai-nilai yang engkau pelajari dari firman Tuhan. Belakang udah tunjuk-tunjukkan tuh. Tenang, doa, jangan tunjuk-tunjukkan. Lo tuh. Ya. Doa Tuhan tolong saya ya gitu ya. Nah, bagaimana ciri-ciri contoh yang tidak bersatu dengan suami? Suami istri nggak bisa bersatu. Tadi kan soal meninggalkan, sekarang soal bersatu. Ada istri-istri yang override, meniadakan keputusan suami.
Enggak, ini gini-gini. Suaminya bilang begitu, oh, enggak. Aku kan yang ngatur rumah, aku lebih tahu lah, udah enggak. Jadi anak-anaknya dibilangin sama papanya, nanti gini-gini ya. Terus mamanya bilang, mama lebih tahu. Enggak usah ngikutin papa. Anaknya, ya susah amat ya hidup di dunia ini. Ikut mana nih, papa atau mama? Ikut mama. Nah dia tuh, Pak katanya ikut mama. Papanya bilang, yaudah deh terserah deh. Gitu ya. Ini nggak bersatu nih, begitu. Ada yang nggak bersatu soal income. Sendiri-sendiri keuangannya. Ya kalau karena hukum ya, kalau menikah dengan orang asing itu harus prenuptial itu, harta terpisah. Karena hukum di Indonesia, kalau kamu jadi ini, kamu nggak bisa beli aset di sini nanti, nggak bisa diwaris, nggak bisa menerima warisan, itu prenup. Tapi ada keluarga-keluarga yang nggak perlu prenup. Kita terpisah ya, lu gaji lu untuk ngurusin ini, gaji gua untuk ngurusin gitu. Terpisahlah mereka, sampai terpisah beneran. Kami melayani orang yang begitu. Karena nggak bersatu dari soal keuangan. Lama-lama hati makin nggak bersatu. Itu contoh saja. Ada suami yang nggak bisa bersatu dengan istri. Semua hal yang dilakukan istrinya dia harus tanya. Ini beli di mana? Harganya berapa? Karena menurut dia, istrinya itu kurang hemat. Ya bener sih. Tapi kalau istri tiap kali beli di mana? Harganya berapa? Lu mestinya beli di sini, ini lebih hemat. Mabok dong kalau suruh mengelola keluarga dengan begitu, karena dia nggak pernah dipercaya. Udah saya yang beli terus. Kami memberi counseling suami istri yang demikian. Wah, susah sekali jadi. Ada istri-istri yang waktu suaminya gagal dalam usaha, misalnya kan, lu sih udah gue bilangin. Itu sama, soal nggak bisa bersatu. Memang Tuhan sering berkata melalui istri, sering. Suami-suami Anda harus tanya kepada istri. Serius? Ojo guyu loh. Iki guyu iki loh. Ursi beli iki guyu loh. Ojo guyu mas. Iki serius aku sih. Tanya pada istri. Tuhan bicara apa lewat kamu? Karena Tuhan sering bicara duluan lewat istri, sering loh. Nah istri jangan jatuh duluan. Itu kan kayak Hawa kan. Karena dia nggak tanya sama suami. Ditawarin buah enak banget nih. Dia kok nggak tanya sama suaminya. Kumakan dia malah nawarin lagi. Lu makan yuk, enak yuk. Ini nggak ada dalam persatuan satu keputusan begitu. Nah hal-hal itu yang membuat keluarga jadi terpisah. Banyak lagi contoh lain ya. Ada contoh berikutnya, ayat berikutnya. Ayat yang 33, ini adalah kesimpulan dari 22 sampai 30. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya itu sering ditolong oleh ayat ini dan ayat 21 ya, berkata rendahkanlah dirimu. Ayat 5 ayat 21. Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Saya sering kalau lagi tengkar sama istri saya mesti mengulang Filipi 2 ayat 2 sampai 5. Tidak mencari kepentingan sendiri, merendahkan diri, mengutamakan yang lain. Enggak selalu saya berhasil. Karena saya masih manusia, tapi saya berdoa supaya saya terus bertumbuh. Waktu bertengkar, kalau waktu aman sih enggak apa-apa ya, tapi waktu bertengkar, saya mesti mengulang Filipi 2 seperti Kristus, tidak mencari kepentingan saya sendiri, tapi turun, merendahkan dirinya sampai taat mati di kayu salib, direndahkan demikian rupa. Saya harus bersedia direndahkan sedemikian rupa. Karena saya ada dalam covenant. Kristus yang sudah menjadi mempelai pria saya. Saya harus bertindak demikian. Dan dengan itu, saya bisa lebih mengasihi.
Kalau nggak pikir cara demikian, wah, udah lama bubar sih, mulai ae wis. Wis nang kene carane wis mulai. Gak ono cinta-cintaan. Nah, ada banyak yang bilang, "Oh, kita mesti romantis." Saya tipe orang koleris, istri saya lebih koleris lagi. Gimana bisa romantis-romantisan? Gak ono sing romantis-romantisan iku. Gak ono. Tapi firman Tuhan waktu mengatakan mengasihi itu bukan soal romantis. Jadi waktu dikatakan kembali ke kasih mula-mula, itu bukan soal candlelight dinner. How to say I love you my dear, I love you. Enggak. Di dalam keseharian, di dalam kerendahan hati, apa? Bagaimana? Ada yang bilang kasih itu ya udah, oke ya, saya harus mengasihi ya. Tapi saya mau lihat dulu, dia makin menghormati saya enggak? Kalau dia enggak makin menghormati, saya susah lah mengasihi dia. Gini terus, tiap hari cocomeo. Ngomel. Walaupun saya ingetin kepada istri-istri ya, selalu saya ingetin ya. Anda kurangi omelan seminimal mungkin. Karena Anda dari sononya. Begitu. Kalau Anda bisa mengurangi omelan, itu membuat suasana rumah jauh lebih sukacita, juga buat anak-anak. Tapi saya ingatkan kepada suami, kalau Anda itu diperintah oleh firman Tuhan termasuk saya, itu bukan dengan syarat bahwa istri harus hormat dulu baru saya mengasihi. Demikian pula istri bertanya, oh saya akan lebih menghormati dia kalau dia lebih dulu menunjukkan kasih kepada saya. Baru saya hormat. Itu tidak bersyarat. Sama seperti Kristus waktu New Covenant kepada kita. Tidak mensyaratkan kamu harus baik dulu. Kamu harus bertobat dulu. Baru saya mau datang kepadamu. Enggak begitu. Kalau seperti itu mati kita sampai sekarang. Jadi berlomba-lombalah dalam mengasihi dan dalam saling menghormati satu sama lain. Itu akan jadi indah. Nah, soal ini Anda udah sering sekali mendengar. Tapi prakteknya itu yang kita mau perbanyak. Dan dengan itu keluarga kita akan menjadi lebih kuat lagi. Jadi kesimpulan dari itu ayat 32 mengatakan Kristus dan jemaat adalah new covenant. Dan itu menggambarkan hubungan kita dalam ikat janji bersama pasangan kita. Prasyaratnya adalah ayat 31, kita harus meninggalkan dan bersatu. Baru kita bisa lebih, ayat 33, mengasihi dan menghormati. Oleh sebab itu, anak muda bersiaplah ya untuk mematangkan diri terlebih dulu. Memilih calon pasangan, ini bukan soal cinta, bukan. Ini adalah soal ketaatan kepada firman. Waktu kami mau menikah, ini istri saya nih bukan tipe saya loh. Bukan tipe saya banget. Bukan. Saya juga bukan tipe dia. Bukan. Podo wae iku. Bukannya dibilang, istri saya naksir saya banget, tapi saya mah enggak. Enggak, dua-duanya tuh enggak. Enggak. Dua-duanya enggak ya. Tapi waktu kami makin bisa berkomunikasi dengan baik, makin dekat. Terus saya bilang, nanti dulu ya. Saya nih udah banyak salahnya di hadapan Tuhan, saya nggak mau salah lagi. Saya udah 7 tahun bandel sama Tuhan. Saya nggak mau salah lagi. Saya mau kalau ini benar adalah benar. Jadi tunggu dulu ya. Saya doa dulu, dia juga doa. Dan saya mendapat kepastian dari firman Tuhan memimpin saya. Untuk, ya ini, seminggu berdoa Tuhan kasih jawaban dan saya katakan ya. Dia juga mendapat konfirmasi dari firman Tuhan. Tanpa ada rasa cinta yang begitu menggebu-gebu. Gak perlu menggebu-gebu mas, sebentar juga akan menjadi menggebu-gebu jadi debu-debu itu.
Enggak perlu. Jadi jangan mengutamakan hal itu. Perlu ada, perlu naksir lah. Masa sih enggak naksir-naksir amat? Perlulah. Tapi betul-betul dalam pimpinan Tuhan. Dan itulah kemudian kami jadi diberkati dan bersyukur sampai saat ini Tuhan terus memimpin kami. Indahnya kalau pernikahan itu semakin kuat di dalam covenant karena Tuhan. Dan mari kita menjalankan keluarga kita masing-masing berdasarkan pola pikir dari firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersyukur karena di tengah keberdosaan kami, Kristus datang menyelamatkan kami, menjadi mempelai pria bagi kami. Dan dengan itu, kami punya model dalam pernikahan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk meninggalkan keluarga kami masing-masing dan bersatu dengan pasangan kami lebih lagi karena Tuhan. Dan dengan demikian kami sedang lebih mengasihi satu sama lain, lebih menghormati satu sama lain. Dan dengan itu kami boleh menjadi saksi-saksimu sebagai keluarga anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Kami meminta kepadamu, kiranya Tuhan sendiri yang menguatkan kami dan menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan ini kami mintakan dalam satu nama yang penuh kuasa, yang akan terus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya ada lawatan Tuhan buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kami seluruh jemaat Gereja Kemah Abraham beserta majelis mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak Rizal Badudu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai pelayanan Bapak. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, ada penegasan pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu dapat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui rekening yang tertera di layar multimedia. Berikutnya, ibadah minggu depan 29 November 2020 akan dilakukan secara live streaming dan tatap muka yang terbatas dan akan dilayani oleh Pastor Ed Yusuf Roni jam 10 pagi. Dan berikutnya adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada minggu-minggu yang akan datang. Silakan multimedia. Shalom teman-teman semuanya, sayang sekali gangguan kesehatan mental terjadi karena kesalahan kita dalam menempatkan harga diri. Yuk kita sama-sama join di live session yang akan diadakan oleh Lightning Community pada tanggal 28 November pukul 5 sore sampai jam 7 malam hari Sabtu. Nah di live session ini kita akan membahas dengan tema self-worth dan akan ditemani oleh narasumber kita Kak Fani. Jadi buat teman-teman ditunggu, sekali lagi buat teman-teman yang masih duduk di bangku SMP sampai yang sudah bekerja dan belum menikah, bisa nih kita sama-sama join di live session ini. Caranya gampang, buat teman-teman yang ingin mendaftar, tinggal klik link yang sudah tertera dan bisa main ke IG kita @lightningnextgen. Di sana teman-teman bisa lihat bio-nya dan ada link pendaftarannya. Sekali lagi terima kasih, ditunggu, bye.
agama sedang dimasalahkan karena agama memberikan contoh di tengah-tengah dunia yang sangat mengecewakan, yaitu terutama oleh pemimpin dan penganut agama. Sehingga generasi muda sekarang ini justru mempertanyakan apakah mereka masih memerlukan agama buat mereka. Dan ini sebetulnya merupakan lonceng bahaya bagi kelangsungan agama jika dia ditinggalkan rasa percaya, rasa benar dari setiap generasi yang akan datang. Karena itu agama harus berani mengadakan rethinking, rekonstruksi ulang di dalam penyampaiannya, kehadirannya, dan sehingga kekecewaan umat, terutama generasi muda sekarang ini, bisa terjawab. Nah, karenanya kita tidak perlu lagi membicarakan definisi agama itu tidak kacau dan sebagainya. Mereka tidak peduli dengan itu. Mereka hanya menginginkan apakah agama bisa tetap menjadi jawaban bagi kebenaran. Ya, baik Bapak Ibu, demikian penegasan pengumuman. Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, kita bangkit berdiri dan kita naikkan ucapan syukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Bapa, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Jemaat Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Adonai Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni segala usaha dan pekerjaanmu. Diberkatilah bakul dan tempat adonanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami dan istrimu, diberkatilah anak menantumu dan cucumu, diberkatilah orang tuamu dan saudara-saudaramu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Engkau tidak akan menjadi ekor tetapi kepala, engkau tidak akan meminta-minta tetapi memberi, engkau tidak akan mengemis tetapi kaya, engkau akan menjadi berkat di tengah dunia ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang sudah diberkati katakan bersama, amin. Amin.
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang telah menyaksikan live streaming Gereja Kemah Abraham. Dan saya menghimbau untuk tetap melaksanakan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.